Widya Wah. Iya. Yuk kita foto Boleh bareng banget. ya. Yeay. Duduk di situ terus foto satu lagi, yuk. Tolong fotoin aku satu kali. Siap. Ganti gaya dong. Gue kelihatan gendut nggak sih? Tentu aja enggak. Kok, nih, lihat. Coba. Widya kita itu cewek paling imut sedunia deh. HP gue mana ya? Widya, tunggu di sini ya. Kalian mau ngapain? Maaf ya Mas Rudi, gue cuma nurutin perintah dan disuruh ambil nyawa lo. Tak. Doni bangun dong, Doni bangun. Bangun dong, Doni. Bintang, dulu Mama Siti Hidayat, ibu tua keluarga Prameswari, memang maksa kamu buat berani hidup di luar. Sekarang kita ketemu lagi sebagai ibu dan anak, malah udah terpisah dunia. Mi, ini udah gue selidikin. Adik waktu itu pergi dari rumah, ternyata ada cewek. Dia hamil dan punya anaknya adik. Rudi, cepat jemput adik ipar kamu balik ke sini. Itu satu-satunya darah daging Bintang. Mama mau kasih dia ganti yang 1000 kali lipat. Siap, Ma. Widya Wahyuni. Lama banget nggak ketemu. Lo baik-baik aja kan? Untung saja lo nggak jadi nikah sama Andi Wahyuni. Lo tuh beneran punya nasib bawa sial buat suami. Ya keras banget sih hidup lo. Dapet suami yang umurnya pendek juga. Bahkan nggak dapet uang mahar sepeser pun. Emang bener-bener pembawa celaka. Iya betul, perempuan kayak dia mah isi perutnya aja anak sialan. Belum cukup, jadi bodoh pula sendiri. Jadi gini, kita harus ngurus dia seumur hidup gitu. Sial banget sih. Pak, Bu, bodoh. Tapi orang bodoh juga ada untungnya kan? Iya, Widya yang baik. Kamu mau main sama Widya nggak? Widya nanti main game sama Om Riko, ya mau nggak? Mau banget. Widya paling suka main game. Bu! Tukar anak bodoh buat dapat uang mahar. Lumayan juga buat manfaatin barang rusak. Gimana menurut lo, bisnis kayak gini oke nggak? Dokter bilang dia diserang orang, otaknya jadi rusak seumur hidup nggak bakal sembuh. Kalau nggak gitu, kita masih bisa minta lebih banyak. Wah, lumayan juga nih. Anak cewek seimut gini, ada personanya sendiri. Sini, Om mau cobain dulu. Jangan deket-deket. Widya nggak mau main sama lo. Bukan urusan lo, Widya harus nurut. Sini Om mau ajak main beneran. Widya nggak mau main game lagi. Jangan. Jangan. Baik, check out. Lo berani macam-macam sama keluarga Prameswari juga? Udah nggak mikir keselamatan ya? Kamu siapa sih? Coba tanya-tanya dulu gue ini siapa. Kalau lo orang dari keluarga Prameswari, gue ini kepala keluarga Prameswari. Tuan muda. Hajar dia yang keras. Bang, gue salah. Bang, gue salah. Ini semua salahnya Andi Wahyuni. Demi dapat uang mahar sendiri, dia jual adiknya ke gue. Gak ada hubungannya sama gue sama sekali. Bang, gue mohon. Gue mohon banget ampuni gue. Ampuni gue. Gue mohon bang. Sayang.
Gue takut banget. Lo salah orang deh. Gue tuh bukan suami lo. Kamu siapa sih? Dasar nggak punya hak ngatur urusan keluarga kita. Mama, jangan pukul Widya. Biasanya dia gimana mukul kamu? Pakai tongkat. Mama bawa tongkat buat mukul Widya. Sakit. Mama juga nggak ngasih Widya makan. Gue lahirkan dan besarkan lo, gue mukul lo kenapa emangnya? Hari ini bakal gue gebukin sampai mampus. Hei, kalau lu memang suka sama anak bodoh ini, ya udah bayar aja. Kenapa? Bawa-bawa orang ke sini, mau nakut-nakutin kita, biar nggak usah bayar gitu. Bener banget. Andika Lestari. Tuan muda, Oh, ngapain sih? Biasanya mereka itu gimana perlakuannya ke nyonya? Hari ini lo balas 100 kali lipat. Hey. Ada apa ini? Mau ajak Widya kemana? Pulang? hajar dia. Aduh, tolong. Tuan muda nyonya kedua sama anak di kandungannya. Baik-baik aja, cuma agak kena shock sedikit, ditambah cedera di kepala. Mungkin butuh waktu buat sembuh. Kamu kok kurus banget hamil gini malah kena. Tekanan berat kayak gini, bener-bener udah banyak nahan sakit. Jangan takut mulai sekarang, ini rumahmu. Rumah. Iya, seterusnya kamu tinggal bareng kita. Suamimu juga bakal tinggal bareng Widya. Rudi Prameswari sama Doni Prameswari, itu kembar identik. Pantas Widya bisa salah orang. Rudi itu kakaknya, Doni adiknya, ini kakak kamu bukan suamimu. Bukan suami. Tapi kakak, Ini salah mama. Dulu seharusnya nggak maksa Doni buat ambil alih cabang perusahaan. Niat mama biar dia bisa belajar. Tapi ternyata malah pisah dunia. Mulai sekarang, semua yang belum mama kasih ke adik kamu, bakal mama kasih ke Widya. Sama anak di kandungannya. Bu Widya, ini desainer kelas atas dari Prancis yang ibu khusus undang. Baju pesta mewah ini sudah disiapkan khusus buat kamu. Perhiasan warisan ini juga dibeli dengan harga mahal khusus buat kamu. Ini sertifikat rumah villa di Waguo. Ini jam tangan model terbaru yang ibu pilihkan buat kamu. Widya, masih ada sesuatu lagi yang kamu inginkan enggak? Bu, ngapain sih kasih beginian ke anak kecil? Jangan ngomong gitu tentang Widya. Widya cuma pengen bintang. Rudi, kamu langsung hubungin Badan Astronomi Nasional. Lihat bisa enggak beli 1 bintang terus dikasih nama Widya Wahyuni. Terserah deh ibu lagi sibuk apa sekarang. Ini kan keluarga kita yang udah bikin Widya kecewa. Sekarang yang paling penting adalah Widya. Mulai sekarang dia bakal tinggal di sebelah kamarmu. Kamu harus jaga baik-baik adik kamu. Kamu sama Doni mukanya mirip banget. Mungkin bisa bikin Widya lebih cepat sembuh. Perusahaan masih banyak kerjaan yang harus gue urus, Bu. Jangan harap gue yang jagain dia. Dasar anak kurang ajar, ngomong apaan sih? Urusan perusahaan sekarang serahin dulu ke Agus aja. Sekarang tugas utamamu adalah jagain Widya. Aduh, ini semua salah mama ya. Widya sayang, jangan takut. Mama nggak mau nakutin kamu. Kok? Widya, di perut kamu ada bayi loh. Kamu harus sayang sama dia. Lindungi dia, jangan sampai dia kena apa-apa. Ya, ngerti enggak? Iya. Widya bakal lindungin bayinya baik-baik. Agus Prameswari, manajer proyek grup Prameswari. Ada apa dengan Bu Siti? Agus, sekarang Doni udah enggak ada. Urusan perusahaan pasti bakal agak kacau. Makasih banget kamu udah mau bantu. Itu wajar kok. Keluarga Prameswari udah banyak berjasa sama gue. Gue pasti kerja keras buat semuanya. Agus, makasih ya. Itu sudah jadi kewajiban gue.
Mas, saya sudah suruh orang cek TKP pembunuhan kemarin. Kelompok penjahat itu datangnya aneh banget. Jelas-jelas mereka ngincar Mas Doni. Terus dalami aja. Siap. Selain itu, perlu nggak saya bawa Widya Wahyuni buat tes amniosentesis, cocokin DNA bayinya? Nggak usah. Widya bukan orang seperti itu. Mas kan sudah kenal Bu Widya dari dulu. Cowok di dunia ini banyak banget. Kenapa kamu harus sama adik kandung gue, Doni Prameswari? Maaf ya, Rudy. Gue sama Doni akan pergi dari kota Yunhai. Kamu bisa jalani hidup sesuai yang kamu mau. Semoga kalian bahagia ya. Jangan kepo sama urusan yang enggak penting. Udahlah. Cek aja sekalian. Ingat ini rahasia. Siap. Widya Wahyuni. Kenapa lagi-lagi kamu tiba-tiba datang lagi ke hidup gue? Ada apa? Di sana ada sesuatu. Widya Wahyuni takut. Enggak ada apa-apa kok, lo. Mas, Widya Wahyuni takut. Temenin gue tidur ya. Mas, Widya Wahyuni takut. Temenin gue tidur ya. Nih, Rudy. Barusan gue dengar suara lo. Nggak apa-apa kan? Atika Hidayah. Udah gue cek kok, nggak ada apa-apa. Tidur aja yuk. Iya. Tidur ya. Diam dulu. Cepetan tidur. Lu lagi ngapain? Widya Wahyuni dari dulu selalu makan sambil nunduk di lantai kan. Papa sama mama bilang gue tuh anjing peliharaan mereka. Kalau anjing ya harus makan di lantai. Banggar. Keluarga Wahyuni itu setidaknya punya nama baik juga. Kok bisa-bisanya gitu sama anak cewek sendiri? Mulai sekarang nggak boleh makan kayak gitu lagi. Dengar nggak? Jangan gerak. Kalau makan masih kayak gitu, nggak usah makan sekalian. Lihat tampang lo kucel banget. Nanti gue beliin lo 2 set baju baru ya. Oke. Halo Rudy, beberapa hari lagi papa gue ulang tahun. Lo ada waktu nemenin gue milih hadiah nggak? Sekarang gue lagi ada urusan ya. Nanti aja kita bahas lagi. Rudy Prameswari, urusan yang lo maksud itu nemenin cewek genit itu belanja ya? Ngapain lo di sini? Kenapa? Lo boleh aja nemenin cewek genit itu belanja. Gue nggak boleh datang ke sini?
Rudy Prameswari, gue kan tunangan lo. Jangan kira gue gak tahu masa lalu lo. Jangan-jangan lo beneran suka sama perempuan bodoh itu? Dia itu cuma adik ipar gue. Siapa yang tahu anak di perutnya punya siapa? Gue juga mau tahu. Itu anak lo, atau anak orang lain? Adik lo aja udah mati, gak bisa buktiin apa-apa lagi. Jangan-jangan nanti lo nganggap anak haram jadi berharga banget. Gue juga mau. Gue juga mau. Kalau lu masih ngomong sembarangan, gue langsung batalin tunangan. Mas Rudy, tolong lo pahami baik-baik. Kita ini tunangan bisnis. Keluarga lo butuh dukungan dari keluarga Novi. Hubungan ini saling menguntungkan, tahu? Widya Wahyuni. Widya Wahyuni. Kasih satu dong. Kasih gue. Gua kasih lo 50 juta. Gua mau lo suruh Widya Wahyuni gugurin anak yang ada di perutnya. Kasih satu buat gue dong. Kenapa nggak dikasih ke gue? Kasih. Lo kasih gue. Aduh, Mah, cepetan pergi. Kalau ketahuan orang, kita masalah besar. Cepat. Ayo cepat. Perempuan ini kenapa lari-lari sembarangan sih? Pak Bos, hasil amniosentesisnya sudah keluar. Anak yang dikandung Ibu Widya Wahyuni memang anaknya Doni Prameswari. Mas Andika Lestari. Ibu Widya Wahyuni hilang. Segera tutup seluruh mail ini. Terus periksa semua CCTV-nya. Mas Ibu Widya Wahyuni diculik orang-orang keluarga Wahyuni? Mas Andika Lestari. Kumpulkan semua orang buat gue. Gue mau mereka mampus. Siap. Wah, nih cewek murahan udah sadar. Kali ini lu nggak bakal bisa kabur kan? jangan, gue nggak mau. Widya Wahyuni, lo jangan sampai kenapa-kenapa ya. Jangan. Dasar cewek murahan. Tolong gue. Lo masih berani teriak? Kalian mau ngapain? Widya Wahyuni di mana? Aku? Ini memangnya urusannya apa sama kalian sih? Cepat bilang. Aku? Siapa suruh waktu itu maksain nikah sama suami yang umurnya pendek? Sekarang jadinya janda bawa anak dari orang nggak jelas. Widya Wahyuni, lo mendingan fokus aja buat gugurin anak lo. Kalau enggak, lo bakal sengsara. Jangan sakitin bayi Widya. Widya Wahyuni? Bersambung. Kenapa lagi-lagi lo yang muncul? Waktu itu juga lo yang bikin gue gagal urusan. Kayaknya pelajaran yang gue kasih ke kalian kemarin belum cukup ya. Ini anak perempuan keluarga Wahyuni kita. Itu kan urusan keluarga Wahyuni dong. Sekarang dia udah jadi janda. Cuman kalau dia aborsi baru ada yang mau nikahin dia. Widya Wahyuni sekarang adalah bagian dari keluarga Prameswari kita. Prameswari? Prameswari yang mana tuh? Di dunia ini, orang bermarga Prameswari itu banyak banget. Bukan asal Prameswari aja, kita maksud tuh keluarga Prameswari yang paling tajir di kota Yunhai. Prameswari sekaya itu. Terus suaminya yang udah meninggal itu. Kalau benar orang keluarga Prameswari yang kaya banget, masa sih uang mahar aja nggak punya? Benar tuh. Banyak banget yang pengen beli anak yang ada di perut dia. Sip lah. Anak yang dikandung dia emang benar-benar berharga ya. Kalau mau kita lepasin, dia juga bisa. Kasih kita 60 juta, bakal kita lepasin dia.
Gue kasih lo 100 juta. 100 juta? Wah, oke. Uangnya dunia gaib. Maksud lo apa nih? Ini uang buat beli nyawa kalian. Hajar mereka buat gue. Di kota Yunhai. Kalau berani ganggu keluarga Rudi Prameswari, itu tuh sama ada cari mati. Mas Rudi, tolong lepaskan kami ya. Widya Wahyuni itu anak gue. Gue aja sayang sama dia nggak cukup. Mana mungkin gue mau nyakitin dia, bener kan? Maaf, Mas Rudi. Iya, mereka yang nyuruh gue buat ngelakuin operasi keguguran itu. Gue beneran nggak tahu kalau itu anak keluarga Rudi Prameswari. Apa yang dialami nih, Siti Hidayat, harus dibalikin ke mereka berkali-kali lipat. Aduh. Hajar gue. Tolong dong, tolong. Mas, Widya Wahyuni, gara-gara kaget, jadi posisi janinnya nggak stabil, detak jantung janinnya lemah, ada tanda-tanda mau keguguran. Gue harus gimana biar bisa jaga lo? Kalau sekarang dipaksa untuk mempertahankan kehamilan, presentase suksesnya cuma 5%. Bisa bikin ke depannya nggak bisa punya anak lagi. Mas Rudi, lo mau selamatin anaknya atau selamatin ibunya? Selamatin ibunya. Tunggu dulu. Bu Widya sekarang kondisinya lagi bahaya banget. Tapi Rudi, ini anaknya Doni. Doni udah nggak ada. Masak lo tega nggak ninggalin apa-apa buat Bu juga? Kalau Doni masih di sini, dia pasti juga pengen kita lindungi Widya baik-baik. Saya ulangi lagi buat ibu berdua. Pasien sekarang keadaannya darurat banget. Nggak boleh ditunda lagi. Oke Rudi, ikutin aja kata lu. Saya mau tegaskan sekali lagi untuk ibu berdua. Kalau sekarang melakukan tindakan paksa mempertahankan kehamilan, kemungkinannya cuma 5%. Kalau sudah yakin mau lanjut, silakan tanda tangan di sini. Jangan. Jangan sakitin bayinya Widya. Widya, kalau lo pertahanin bayinya, lo bisa kenapa-kenapa. Nggak apa-apa. Rudi ini? Bu, ikutin aja keputusannya. Dia kan ibunya anak ini. Ya Tuhan, lindungi Widya yang kasihan ini. Semoga dia sehat-sehat aja. Ya Tuhan. Dok, gimana tadi? Tenang aja, ibu sama bayinya baik-baik aja kok. Operasinya sukses banget. Syukurlah, syukurlah. Akhirnya gue bisa lega. Begitu perawat antar dia ke kamar rawat baru bisa dijenguk. Iya. Ibu dan anak selamat. Sekarang istirahat yang tenang ya. Widya.
Ayo cepetan istirahat. Mau operasi lagi apa gimana? Widya, Bu hari ini khawatir banget sama lo. Rudi, lo jagain Widya di sini. Widya udah kerja keras banget. Widya pengen makan apa? Nanti gua masak buat lo. Widya mau makan. Kue strawberry. Keripik, coklat. Sekarang lu belum boleh makan itu. Oke. Nanti gue beliin. Rudy. Widya itu bukan ibu yang baik ya? Mana mungkin Widya nggak jadi ibu yang baik. Widya mah ibu yang paling baik. Lu capek banget. Tidur aja pasti enakan. Rudi, gue mau siapkan makanan buat Widya. Lo jagain dia ya di sini. Bu, Kenapa? jangan beliin makanan nggak sehat ya. Bikinin aja makanan sehat, jamu atau bubur yang bergizi. Oke. Lo juga perhatian sekarang. Bu paham kok. Widya Wahyuni, sampai segitunya rela ngejaga anak lo sama Doni, sampai ngorbanin nyawa sendiri pun mau. Ternyata benar ini rumah keluarga Prameswari. Beneran si bodoh itu bisa dapat tempat setinggi ini ya? Kalian kesini mau ngapain? Aduh, Bu mertua. Maaf banget ya, akhir-akhir ini anak saya kayaknya udah nyusahin kalian. Iya, benar. Kami dengar dia baru keluar dari rumah sakit, jadi kami sengaja datang buat nengokin. Kalian masih tega datang ke sini ya? Kok ibu ngomong gitu sih? Sebelumnya memang kami yang nggak tahu diri. Kali ini kami datang khusus buat minta maaf ke kalian. Iya, berat. Kalian nggak perlu minta maaf ke kami. Harusnya minta maaf ke Widya Wahyuni. Iya, benar banget. Mulai sekarang kami janji bakal baik-baik sama Widya Wahyuni. Nggak akan biarin dia ngerasain sedih sedikit pun. Kami udah tahu kok gimana kalian dulu ke Widya Wahyuni. Sekarang datang minta maaf. Pasti ada maunya kan? Aduh, Bu mertua, kok ibu ngomong gitu sih? Kali ini kami beneran tulus mau minta maaf. Benar banget. Lagi pula, Widya Wahyuni itu anak saya. Masa saya tega nyakitin dia beneran? iya bener banget. Memang kami harus minta maaf. Aduh, bener-bener deh. Tadinya nggak sadar nyaris saja malah nyakitin anak kandung keluarga Prameswari. Kami boleh nggak masuk buat ketemu Widya Wahyuni? Ikut gue ke dalam yuk. Kalian jangan dekati gue. Widya, ini mama. Mama. Widya juga mau jadi mama kan? Widya paling baik, paling pengertian. Kamu bantuin kakakmu ya. Bantu gimana, Ma? Nanti kamu bilang ke orang luar kamu pengen pulang sama mama ya. Sebenarnya kalian lagi rencanain apa sih? Pak Rudi. Begini Pak Rudi, keluarga kami memang lagi ada masalah. Si Andi itu masih punya utang di luar sana. Kami bener-bener nggak sanggup, makanya kepikiran mau minjem duit sama Bapak. Iya, bener banget Pak Rudi. Kami janji deh asal Bapak kasih pinjaman, kami bakal baik banget sama Widya Wahyuni. Nggak mungkin biarin dia kena masalah sedikit pun. Menurut kalian, gue masih akan kasih kesempatan buat kalian nyakitin Widya Wahyuni lagi. Apaan sih ucapan lo barusan? Lo tuh orang kok begini banget sih? Kami yang udah besarin Widya Wahyuni segede ini, dia harusnya balas jasa sama kami dong. Gue kasih tahu ya Widya Wahyuni itu anak gue. Kalau lo berani nggak kasih duit ke kami, gue bakal gugat kalian ke pengadilan. Gugat kami? Apa hak kalian? Rudi, usir mereka aja. Hari ini kalau nggak dapet uang, kami nggak akan pergi. Bener, nggak bakal pergi. Kalian rame banget sih. Widya mau tidur. Kenapa gue harus kasih duit ke kalian? Alasannya apa? Gue kasih tahu ya. Karena Widya Wahyuni itu anak kami. 5 miliar. Seperak pun nggak boleh kurang. Dan kalau gue keluar dari sini,
gue bisa bikin seluruh kota Yunhai tahu kalian ngerebut anak orang, dan lu punya hubungan yang nggak jelas sama adik ipar lo. Kalian jual anak perempuan sendiri, terus malah mau bikin nama baik keluarga Prameswari rusak gitu. Orang, usir mereka dari sini. Kalau kalian masih gangguin Widya Wahyuni, percaya nggak gue bikin kalian nggak bisa hidup tenang di Yunhai. Pergi! Ayo, keluar! Widya Wahyuni, jangan sedih. Mereka nggak pantas jadi keluargamu. Mulai sekarang mama bakal jaga kamu baik-baik. Tenang aja. Rumah ini sekarang rumah kamu juga. Ya, Ibu pulih dengan baik. Anaknya juga nggak apa-apa. Cuma ibunya agak kaget banget. Kayaknya perlu istirahat total. Widya itu kan keluarga mereka sendiri. Kok bisa tega kayak gitu sama dia? Bu, Ibu istirahat aja ya. Di sini biar gue yang jaga. Oke. Pokoknya harus jaga Widya baik-baik. jangan. Jangan pukul gue. Jangan pukul gue. Sayang. Gue kangen banget sama lo. Gue ulangi sekali lagi, gue Rudy Prameswari. Bukan suami lo. Widya udah jaga anaknya baik-baik. Anaknya masih selamat sama lo, itu juga karena nasibnya kuat. Lo masih bisa ketawa. Bener-bener anak bodoh. Widya tahu, selalu ada Rudy yang temenin Widya. Selama ada Rudy, Widya nggak takut apa-apa. Orang tua lo suka nyakitin lo terus ya? Kalau berani nyakitin lo, berarti udah siap juga ngadepin kematian. Maaf kalau lo jadi takut. Rudy kalau lagi cemberut emang nggak cakep. Kalau lagi senyum justru lebih keren. Widya mau tidur dulu ya. Tidur aja. Rudy orangnya baik banget. Widya harus makin baik sama Rudy. Tiga orang dari keluarga Wahyuni. Gue sendiri yang bakal urus. Aduh. Berhenti. Uhuk. Sian Pak Rudy. Ini kenapa Pak? Pak Rudy. Siapa yang nyuruh lo buat mukulin anaknya Widya Wahyuni? Gua nggak tahu Anakku, kamu nggak apa-apa kan? Masih nggak mau ngaku? Gua ngaku. Waktu itu ada seorang pria misterius datang ke kita, ngasih kita uang, nyuruh kita buat gugurin anaknya Widya Wahyuni yang di perut. Oh, dia siapa? Orangnya pakai masker, gua nggak tahu. Pak Rudy. Pak Rudy, ampunin gua ya. Lumayan jujur juga. Tapi kalian berkali-kali nindas orang gue. Jadi tangan ini mending nggak usah dipakai lagi. Setan, kamu tuh setan. Kamu mau ngapain? Cewek sialan itu meskipun bukan anak kandung gue, tapi gue juga udah ngurus dia bertahun-tahun. Mau gue didik gimana ya suka-suka gue? Mulut lo nggak habis-habis ngomong sialan. Gue rasa lidah lo ini juga nggak usah dipakai lagi. Mas Rudy, kamu ampunin gua ya. Ini juga nggak ada hubungannya. Ada hubungannya sama gua kok. Nggak ada hubungannya.
Kamu malah ngebiarin mereka nindas orang gue. Mata kamu juga mending nggak usah dipakai lagi. Jangan-jangan Andika. Andika, mulai sekarang 3 orang ini, jangan sampai mereka muncul lagi di depan Nyonya. Siap. Kalian gue bawain sedikit hadiah kecil. Lo sama Arum Permatasari dari grup Jang gimana? Masih oke lah. Gitu ya? Mungkin belakangan ini di kantor lagi sibuk. Jadi agak ngeabaikan dia. Usia lo juga udah nggak muda lagi. Cepat atau lambat pasti bakal nikah sama Arum Permatasari. Nanti pas siang ada waktu senggang, cari kafe, terus janjian ketemu dia buat ngedate. Dengar nggak? Ngedate itu apa? Ngedate itu kalau suka sama orang, terus bareng-bareng pegangan tangan, makan, nonton film. Kalau perasaannya udah cukup dalam, nanti pasti nikah. Rudy Prameswari juga pernah pegangan tangan sama Widya Wahyuni. Widya Wahyuni juga suka sama Rudy Prameswari. Widya Wahyuni juga mau nikah sama Rudy Prameswari. Perasaan suka Widya Wahyuni itu kayak sayang ke keluarga, beda sama suka buat nikah. Mama juga sayang sama Widya Wahyuni. Kita semua bakal baik sama Widya Wahyuni. Rudy, sore nanti ketemu Arum Permatasari, ya denger nggak? Gue juga mau ikut. Widya Wahyuni nggak boleh ikut ya. Widya Wahyuni lagi kurang sehat. Widya Wahyuni butuh istirahat. Widya Wahyuni mau tidur siang ya. Widya Wahyuni harus tidur siang yang baik. Kita pamit dulu ya. Gue tahu lo belum tidur. Ayo bangun. Mau ngapain sih? Ajak lo ngedate. Rudy Prameswari, hari ini bisa makan bareng sama lo. Gue bener-bener seneng banget. Ya. Widya Wahyuni juga seneng banget. Widya Wahyuni bener-bener kayak anak kecil. Bener-bener lucu deh. Tapi ini kan janji temu kita berdua. Ngapain lo ajak dia juga? Widya Wahyuni juga pengen makan bareng sama Rudy Prameswari. Pak Rudy emang cowok baik yang perhatian dan detail banget ya. Kayaknya gosip di luar itu bukan cuma omong kosong doang sih. Rudy Prameswari Widya Wahyuni pengen makan yang itu. Permisi, tambah 1 porsi kue lagi ya. Gosip apa? Masa lalu Pak Rudy sendiri. Pasti Bapak sendiri yang paling tahu dong. Gue juga paham banget kok tujuan lo ajak dia ke sini biar secara nggak langsung nolak gue kan. Tapi soalnya perjodohan keluarga kita itu bener-bener penting banget gimana pun juga. Pertunangannya nggak bakal dibatalin. Kue boleh dimakan, cowok nggak boleh ya. Lo. Gaga udah kenyang, silakan kalian lanjut aja. Kerjasama yang lo omongin kemarin masih berlaku nggak? Kapan aja selalu gue sambut. Kok si bodoh hari ini diam banget ya? Rudy mau nikah sama kakak yang tadi itu. Udah nggak mau gue nikah ya? Kalau Rudy hidup bareng orang lain, nggak ada yang temenin Widya. Widya nanti bisa dibully loh. Nggak bakal kok. Mama bilang, 2 orang baru boleh nikah kalau udah benar-benar saling sayang. Tapi sama kakak yang tadi itu, ketemu aja malah berantem, jadi nggak boleh nikah.
Lo nggak ngerti deh. Suaranya kecil banget, Widya nggak denger jelas. Nggak ngomong apa-apa kok. Rudy lo kenapa sih? Widya itu adik ipar lo. Dulu lo sendiri yang putuskan mundur dari persaingan. Sebenarnya lo kenapa sih? Jadi sekarang kita mau kemana? Pulang ya? Ke kelas. Kelas? Pak, Bapak kayaknya tuh anak ini nih ya. Iya saya. Sekarang cowok yang mau nemenin istrinya ikut kelas persalinan udah jarang banget loh. Pak, Bapak pasti bakal jadi ayah yang baik dan bertanggung jawab. Rudy itu ayah yang baik kok, dia jagain Widya. Juga sayang sama anaknya Widya. Postur duduk chat stretch. Gerakan ini bisa banget bantu posisi bayi biar nanti gampang pas lahiran. Mama hamil sama suami, duduk bersila saling berhadapan. Waktu tarik napas, tangan saling dorong telapak satu sama lain, terus diregangkan ke atas. Dada saling didekatkan. Kalau napas jari-jari saling mengunci. Punggung agak dibengkokkan ke belakang. Siku ditarik ke arah belakang. Tarik napas ke depan dan ke atas, buang napas ke belakang. Oke, kelas hari ini sampai di sini aja ya. Mama hamil sama papa bisa latihan sendiri di rumah kok. Sekali latihan 10 gerakan ya. Rudy sama Widya latihan di rumah, ya. Jangan mikir aneh-aneh deh. Nggak usah latihan. Ya udah. Latihan. Semua buku dongeng ini gua mau ambil. Kirim ke rumah lama keluarga Prameswari. Penulis buku itu undang ke sini. Terus tulisin 20 buku lagi buat kita. Boneka bayi, panda kecil. Tembok yang ini. Semua mainan gua ambil juga. Biarin kantor pusat yang di Italia langsung kirim lewat udara. Gua maunya sekarang juga. Oke, Pak. Pak Lee, segera saya atur. Helikopter khusus akan dipakai untuk pengiriman super cepat buat Anda. Apa? Laporan keuangan perusahaan ada masalah. Widya, Mama mau urus sesuatu dulu. Nanti Rudy yang jemput kamu. Kamu tunggu di sini ya. Jangan pergi kemana-mana. Widya Wahyuni, lama nggak ketemu. Gue peringatin lo, jauhin Rudy Prameswari. Kenapa? Jangan pura-pura bego deh. Sekarang gue tunangannya Rudy. Sebentar lagi kita bakal nikah. Lo itu cuma beban buat Rudy. Juga beban buat seluruh keluarga Prameswari. Jangan kira gue nggak tahu, lo cuma pura-pura bodoh dan gila. Mau numpang hidup dari Rudy. Saran gue, tahu diri aja. Widya nggak kayak gitu. Oh gitu ya? Kapak ya, anak yang di perut lo itu juga harus lo jaga baik-baik. Kalau suatu hari hilang, mimpi lo jadi bidadari keluarga kayak gini bakal hancur. Mbak Aru. Rudy, gue... Arum Permatasari, kalau lo masih ngomong seenaknya, gue langsung putusin pertunangan kita. Rudy Prameswari, lo gila ya? Lo mau demi Widya Wahyuni itu, nggak peduli kerja sama dua keluarga kita? Setahu gue, keluarga Novi Permatasari lagi kena krisis keuangan kan? Kalau kayak gini, keluarga kita juga harus mikir lagi masih perlu nggak sih perjanjian nikah ini? Rudy Prameswari, lo mau batalin tunangan? Jangan kira gue nggak tahu. Dulu lo ngejar Widya Wahyuni, tapi akhirnya adik lo kejaban duluan. Sekarang nih, dia jadi kayak orang bodoh, lo pikir lo punya kesempatan gitu. Menurut gue sih dia cuma pura-pura bego, yang bego itu lo sendiri. Arum Permatasari, kalau lo ngomong lagi, gue nggak masalah bikin Novi Permatasari langsung bangkrut sekarang juga. Widya Wahyuni, sumpah gue bener-bener nganggap remeh lo. Abis godain adik gue, sekarang godain kakaknya lagi, bener-bener nggak tahu malu. Dasar nggak ada harganya. Kayak lo, emang pantas? Gue udah pernah peringatin lo kan? Perjodohan keluarga kita juga jauh lebih untung daripada rugi. Kalau sekarang lo mau batalin tunangan, jangan pikir hidup lo bakal enak. Soal acara tunangan. Nanti gue bakal ngobrol langsung sama Bu Novi buat bahas. Sekarang lo bisa pergi. Oke.
Tunggu aja balasan dari gue. Kenapa? Rudy Prameswari? Widya Wahyuni itu sering bikin lo repot ya? Mana bisa gitu. Dia tuh bikin rumah kita jadi rame. Kalau dia nggak bahagia, Widya Wahyuni nggak suka sama kakak Arum. Lo jangan nikah sama kakak Arum, boleh nggak? anak kecil belum ngerti urusan orang dewasa. Arum Permatasari bilang sama gue, kalian katanya mau umumin kabar pertunangan. Umumin kabar pertunangan di acara ulang tahun Heri Permatasari. Nanti ajak Widya Wahyuni juga. Ya gue nggak tenang kalau dia sendirian di rumah. Bu, ngapain gue ajak dia? Mau kemana sih? Ajak Widya Wahyuni makan makanan enak. Asik, Widya Wahyuni mau ikut kok. Oke. Berangkat. Anakku gue memang cantik. Iya, Arum Permatasari paling cantik lah. Acara ulang tahun mau mulai sebentar lagi. Kenapa keluarga Rudy Prameswari belum datang? Arum, coba telepon deh, tanya Rudy Prameswari udah sampai mana. Iya, Pak. Nomor yang Anda tuju sementara tidak dapat dihubungi. Nggak diangkat. Siapa itu cantik banget ya? Jangan lihat sana-sini deh. Udah gue omongin sebelumnya, lo lupa semua ya? Widya Wahyuni nggak lupa. Widya Wahyuni nggak akan lihat sana-sini. Nggak boleh jauh-jauh dari Rudy Prameswari. Nggak boleh makan dari orang lain, cuma boleh makan dari Rudy Prameswari. Ini nih yang namanya nyonyanya kedua keluarga Prameswari. Ya nggak kelihatan istimewa juga sih. Iya betul, kalau dibandingin sama Arum kita jauh banget lah. Apa sih orang sembarangan kayak dia? Mau dibandingin sama gue juga nggak pantas. Bener banget, sama jadi asisten Arum juga nggak layak. Dasar cewek nggak tahu diri, berani rebutin Rudy Prameswari sama gue. Lo siap-siap aja nerima nasib buruk. Rudy Prameswari. Gue udah pulang dan mikir-mikir lagi. Widya Wahyuni itu istrinya Doni Prameswari. Dia juga bakal jadi adik ipar gue nanti. Gue harus hormatin dia. Lo mending mikir gitu aja sih. Adik ipar. Soal yang kemarin itu gue memang salah. Lo mau maafin gue nggak? Gue minta maaf Widya Wahyuni nerima. Bentar dulu. Ibu hamil nggak boleh minum alkohol. Masa pengetahuan dasar gitu aja nggak tahu sih? Tadi gue lupa. Kalau ibu hamil nggak boleh minum alkohol. Maaf ya. Mudah-mudahan Arum Permatasari nggak lupa juga. Itu adik ipar lo loh. Widya Wahyuni lagi lapar ya. Ada makanan yang pingin nggak? Atau pengen pesen menu tertentu mungkin? Widya Wahyuni juga bisa pesen sendiri kok. Emang Widya Wahyuni boleh makan ini? Ini tuh kaviar ikan sturgeon putih. Satu kotak harganya sejutaan. Langka banget. Dan nilai gizinya juga tinggi banget. Pesen aja Widya Wahyuni mau makan apa, pesen aja. Iya, nah oke. Rudy Prameswari, gue alergi seafood loh. Gue nggak bisa makan seafood. Lagian itu juga bukan buat lo kan? Rudy Prameswari, Arum Permatasari alergi seafood. Jadi wajar aja kalau dia agak anti sama seafood. Lo sama Arum bentar lagi mau tunangan kan? Jangan gara-gara hal sepele, bikin hubungan kalian jadi renggang. Tunangan? Iya, tunangan. Rudy Prameswari bakal ada yang nemenin deh. Terus Rudy Prameswari masih bisa main bareng sama Widya Wahyuni nggak? Adik ipar, tentu aja nggak bisa. Lo sama Rudy Prameswari itu om tante. Kita tuh pasangan suami istri. Kalian nggak boleh hidup bareng lagi ya. Aduh. Adik ipar,
Hari ini gue udah khusus minta maaf sama lo. Lo juga udah nerima permintaan maaf gue. Kenapa masih sengaja cari gara-gara sih? Rudy Prameswari, lo cuma diam aja lihat adik ipar gue sama kakak ipar lo nindas tunangan lo? Widya Wahyuni nggak cari gara-gara kok. Air itu dia nyiram sendiri. Widya Wahyuni nggak nyiram kok. Adik ipar, lo nggak bisa karena masalah otak lo, terus nuduh gue gitu aja. Siapa yang bakal nyiram diri sendiri sampai bajunya basah? Beneran deh, Widya Wahyuni nggak nyiram. Rudy Prameswari, gue ini tunangan lo. Lo harusnya percaya sama gue dong. Nona Arum. Adik ipar ini sekarang kemampuan berpikirnya kayak anak 5 tahun. Anak kecil bisa bohong nggak sih? Anak kecil emang biasanya nggak bohong. Tapi gue nggak bisa jamin orang dewasa nggak bohong juga kan. Anak-anak memang nggak suka bohong. Tapi gue nggak bisa jamin. Orang dewasa bakal begitu juga. Maksud lo apa sih? Bisa ngobrol sebentar di luar? Lo bilang, Kalau tante tahu masa lalu lo sama Widya Wahyuni, apa dia masih bakal mikir lo yang tiap hari bolak-balik sama Widya itu cuma sekadar kakak yang bertanggung jawab? lo lagi ngancem gue? Rudy Prameswari, gue nggak berani. Hari ini cuman kebetulan ini ulang tahun bokap gue. Gue cuman pengen lo bisa jadi tunangan yang baik. Dari mana lo dapat foto itu? Lo nggak perlu tahu foto itu asalnya dari mana. Yang perlu lo pikirin sekarang, foto itu bakal dikirim kemana. Kalau gue cuman kirim ke tante, paling cuman jadi masalah kecil dalam keluarga. Tapi kalau gue kirim ke media, itu bisa jadi bom waktu buat saham keluarga lo, Rudy Prameswari. Gue nggak ngelakuin hal aneh. Jalani hidup dengan jujur, ngapain takut? Yang bahaya itu justru omongan orang tahu, Rudy Prameswari. Rudy Prameswari. Jadi pewaris perusahaan itu artinya semua hal harus utamakan kepentingan keluarga. Lo paham nggak? Iya, Ma. Mama bukannya nggak ngizinin lo jatuh cinta sama siapa aja. Tapi cuma lewat perjodohan posisi perusahaan kita bisa lebih aman. Lo sama Doni juga gitu. Kalau gue setuju dinikahin. Berarti Doni Prameswari bisa mengejar kebahagiaannya sendiri? Kalau lo rela berkorban demi adik, itu bagus banget. Nanti mama bakal suruh Doni jelajahi pengalaman di kantor cabang. Kalau lo udah nikah, lo bakal jadi direktur perusahaan. Siap, Ma. Makasih, Kak. Makasih udah kasih jalan buat gue sama Widya. Widya, lo kenapa Widya? Rudy, cepat kesini lihat dong. Widya, kenapa? Perut gue sakit. Rudy tolongin Widya. Widya udah mendingan. Ini efek dari kehamilan. Rahim bertambah besar. Sakit kayak gini memang wajar. Istirahat aja bentar pasti pulih. Oke, Widya. Lo duduk santai aja di sini. Istirahat. Rudy nemenin lo. Gue telepon supir dulu ya. Sebentar lagi kita langsung pulang gimana? Masih ada bagian lain yang nggak enak badan? Widya agak capek sih. Duduk sebentar juga, nanti udah enak. Kalau lo ada yang nggak nyaman, cepet bilang ke gue ya. Lihat tuh si bodoh itu. Lagi-lagi ngedeketin Rudy tuh. Kasian banget ya sama Arum. Coba lihat gaya mereka berdua tuh. Kalau orang lain ngeliat, pasti mikir itu kakak sama adik ipar. Kayak pasangan suami istri aja. Gue ambilin makanan deh buat lo. Asta. Ya ampun, maaf banget ya adik ipar. Gue nggak sengaja kok. Ini barangnya Rudy yang beli, jadi kalau kotor nggak boleh dipakai. Ini noda bekas minuman keras. Kalau dilap nggak bakal bersih. Biar gue temenin lo ke kamar aja ya. Mendingan kita beresin dulu deh. Rudy, ayo ke belakang, ngobrol sebentar yuk.
Ayah ada yang mau dibicarain sama lo. Kenapa ya? Pak, gue nggak sengaja tumpahin minuman ke baju adik ipar gue. Gue mau ajak dia ke kamar buat beresin dulu. Rudy, Arum sama Widya itu sama-sama cewek, jadi mereka ganti baju pasti lebih gampang. Oke. Widya sebentar lagi balik kok. Jadi lu santai aja, nggak usah khawatir. Aduh. Aduh, sakit banget. dasar cewek sialan, akhirnya lo jatuh juga ke tangan gue. Ah, Akhirnya lo jatuh ke tangan gue juga. Pura-pura kelihatan kasihan gitu, mau godain siapa sih? enggak Widya, enggak begitu. Ah, Arum, di kandungannya dia masih ada anaknya keluarga Prameswari. Kalau kita lakuin gini, emang nggak kelewatan ya? Gue sengaja mau biar anak yang di perutnya gugur. Anak gue baru bisa jadi pewaris pertama keluarga Prameswari. Dasar cewek murahan. Gue sekarang bakal ngeluarin isi perut lo buat kasih makan anjing, biar lo nggak bisa godain Rudy lagi. jangan-jangan sakitin bayi gue. Rudy, gue mau cari Rudy. Ah. Ah. Ganti baju dulu. Kok lama banget sih ganti bajunya? Widya Wahyuni. Widya Wahyuni. Widya Wahyuni. Itu Rudy Prameswari. Kok dia bisa nemuin tempat ini sih? Kalian jagain dia di sini ya, gue mau hadapin Rudy dulu. Arum Permatasari, Widya Wahyuni di mana? Ngapain sih buru-buru banget? Emangnya gue bakal makan dia gitu, Arum Permatasari? Arum Permatasari. Gue terakhir kasih lo peringatan. Widya Wahyuni hamil anak satu-satunya adik gue. Kalau sampai terjadi apa-apa sama mereka, gue bakal bawa keluarga Novi Permatasari bareng-bareng ke liang kubur. Rudy Prameswari lo. Siapa tahu yang dikandung itu anak adik lo, atau malah anak lo sendiri. Sekali lagi gue tanya. Widya Wahyuni di mana? Di ruang istirahat anggota. Tolong. Widya Wahyuni. Mingge. Rudy, Andika. Bawa orang ini pergi dari sini. Rudy Prameswari, lo gak bisa gitu sama gue. Kalian berani banget sih perlakukan gue kayak gini? Lepasin gue, kalian lepasin gue. Andika pulang. Panggil dokter ke sini. Siap. Kalian berani banget sih perlakukan gue kayak gini? Tolongin gue, tolong gue. Widya, sayang jangan gerak-gerak dulu ya. Pak Rudi, luka nyonya muda udah nggak terlalu parah. Luka di jidatnya juga udah dibalut. Anaknya juga sehat. Si Arum Permatasari ini kelihatannya kalem banget biasanya. Nggak nyangka ternyata dia kayak gini. Andika, bawa orangnya masuk ke sini. Lepasin gue, lo mau ngapain Kenapa? Keluarga lo di keluarga Prameswari mau berurusan sama si bodoh ini sampai ngelawan gue segala. Gue ini satu-satunya anak perempuan dari grup Permatasari, tahu? Gue udah pernah peringatkan lo. Kalau lo emang cari mati, ya gue turutin aja. Lo mau ngapain? Gue balas mata di balas mata. Kalau sekarang lo mau bersujud di depan Widya Wahyuni, minta maaf sama dia. Mungkin gue bisa pikir-pikir untuk ngelepas lo. Lo mau gue minta maaf sama dia?
Rudy Prameswari, lo segininya peduli sama Widya Wahyuni. Jangan-jangan lo mau nikahin dia, jadi istri lo? Tante, lo belum tahu kan, anak pertama lo ini udah ngincar adik iparnya dari dulu. Kalau enggak, menurut lo siapa yang nyusun rencana buat adik lo itu? Sampai kejadian itu terjadi. Hehehehe. Kalian tuh bener-bener kayak air deras nabrak rumah sendiri. Serang saudara sendiri aja. Ngomong apa sih lo? Urusan nikahan antara keluarga kita udah selesai di sini. Hei orang, lempar dia keluar. Lepasin, Rudy Prameswari, lo bakal nyesel sendiri. Kerjaan lu lumayan juga ya. Lo ngapain di sini? Gue cuma mau bilang, muka secantik ini Rudy Prameswari. Kok nggak ngerti cara menghargai ya? Sebenarnya lo mau ngapain sih? Bantu lo jadi menantu keluarga Prameswari. Bantu gue gimana? Jangan lupa, gue juga anak keluarga Prameswari. Anak pembantu juga pantas jadi orang keluarga Prameswari? Lo anak penjudi, punya hak apa ngomongin gue? Setahu gue, grup Permatasari udah mau bangkrut kan? Ayo bilang langkah gue selanjutnya apa? Ada orang makan manusia cepetan lari? Nyonya muda kedua. Minum dulu sup ini ya. Ini sup bergizi yang baru saja gue masak. Bagus buat anak lo. Makasih, Atika. Widya udah habis minumnya. Widya. Widya ngantuk. Widya mau tidur. Nyonya muda kedua. Nyonya muda kedua. Arum. Doni sama istrinya udah tidur. Widya Wahyuni di mana? Dia udah ketiduran di sofa. Orangnya udah gue bawa ke gudang. Jadi lo mending cepetan deh. Kalau enggak, gue nggak jamin dia bisa hidup berapa lama lagi. Widya Wahyuni, menurut gue lo pura-pura bego gini jadi kebiasaan banget ya. Mau sampai kapan lagi lo tetap acting kayak orang tolol begini? Widya Wahyuni. Andika Lestari. Rudy Prameswari? Nyonya kedua tidak ada di rumah. Segera tutup akses ke kota Yunhai. Cari orangnya. Siap. Lo tahu nggak betapa susahnya gue buat dapetin status sebagai tunangan Rudy? Sekarang dia malah mau putus sama gue. Yang nggak bisa gue dapetin, lo juga nggak bakal bisa dapetin. Sakit, gue sakit banget. Bener-bener jago acting ya. Gue sampai meremehkan lo. Pantas saja bisa bikin dua saudara itu sampai jatuh hati sama lo. Gue mau pulang, gue mau cari Rudy. Menurut gue, si Rudy Prameswari juga emang suka sama tipe kayak lo. Suka aja sama cewek yang udah dipakai orang lain. Lihat deh, lo kelihatan kasihan banget. Gue jadi lumayan iba juga sama lo. Jangan datang sini, jangan pukul gue bakal nurut kok. Berhenti sekarang. Berhenti sekarang juga. Kalian cepat maju, tahan dia cepat.
Rudy Prameswari, kalau lo berani maju satu langkah lagi, gue bakal bikin Widya Wahyuni berlumuran darah di sini. Mundur. Arum Permatasari, bukannya lo cuma mau duit? Lo mau berapa aja gua kasih? Rudy Prameswari, sampai sekarang lo masih nggak paham juga. Sekarang ini udah bukan masalah uang lagi. Gue aja yang nggak terima. Kenapa? Dia, Widya Wahyuni, nggak perlu ngapa-ngapain. Lo sama adik lo tetap cinta dia sampai segitunya. Gue sendiri? Emang gue kurang di mana dibanding dia? Arum Permatasari. Jangan jadikan gue alasan buat lo ngelakuin segala cara. Gue nggak akan biarin kalian bahagia. Sekarang juga gue bakal kirim dia ke neraka. Atika Hidayah. Atika Hidayah. Lo kira udah berhasil nyogok gue, terus bakal aman aja gitu? Atika Hidayah, gue saranin lo. Mending ngomong jujur deh. Kalau enggak, gue bikin lo seumur hidup nggak bisa ngomong. Gue ngomong. Orang itu, dia yang nyuruh gue kasih obat ke Widya Wahyuni. Rudy Prameswari. Orang yang benci keluarga Prameswari bukan cuma gue doang. Lo pikir lo bakalan bisa hidup tenang gitu aja? Kalau mau culik Widya Wahyuni dari keluarga Prameswari, nggak segampang itu. Siapa aja yang jadi komplotan lo? Di keluarga Prameswari, dari atas sampai bawah, mata-mata gue di mana-mana. Bunuh aja. Lo silakan aja bunuh mereka semua sampai habis. Lo? Rudy, ampuni dia ya. Tuan muda, orang-orang ini mau diapain? Sisain nyawa Arum Permatasari. Periksa handphonenya. Gue mau tahu semua yang dia sembunyiin. Siap. Cepat, tolong periksa dia. Halo, Ma. Sekarang gue lagi di rumah sakit nih. Widya Wahyuni sampai pingsan. Urusan itu serahin aja ke Andika Lestari. Udah cukup kok. Sekarang lo ke kantor dulu. Rudy Prameswari, ibu harap lo tetap jaga jarak sama adik ipar lo. Iya, Ma, gue ngerti. Sekarang juga gue pulang. Ma, ibu manggil gue? Nutut kan? Ini apa? Rudy Prameswari, tadi pagi. Kita terima flash disk laporan anonim. Isinya bilang, lo manfaatin akun divisi cabang Doni Prameswari buat nyuci uang. Jumlah dananya pas banget sama proyek luar negeri yang diurus Doni dulu. Kebetulan. Setis, don't pay single. Semua dana yang dia pegang masuk ke rekening pribadi lo. Rudy jelasin. Rudy Prameswari jelasin. Bu, ibu curiga gue yang ngebunuh Doni Prameswari? Rudy Prameswari, jangan asal ngomong dong. Soalnya masalah ini serius banget. Bu Siti Hidayat buru-buru minta lo balik ke sini. Juga buat segera nyari tahu kebenarannya. Ini laporan keuangan cabang milik Doni Prameswari. Selama 3 tahun terakhir. 3 bulan sebelum kejadian, semua pergerakan dana. Ada tanda tangan asli dia. Rudy Prameswari. Tanda tangan juga bisa dipalsuin loh. Selain itu, kami juga nemuin ini di flash disk. Bu Siti Hidayat. Rudy Prameswari, itu lo? Andika Lestari. Sepertinya gue udah ingat semua. Rudy, ini lo ya? Orang yang ada di foto ini memang gue. Dulu gue sama Doni sama-sama suka Widya. Tapi lo pernah bilang pewaris perusahaan harus menikah karena bisnis. Kalau gue sama Doni di antara kita berdua, harus ada satu orang yang mengorbankan hak buat bahagia. Gue pengen orang itu adalah gue. Rudy, gimana pun juga lo nggak bisa. Tuan muda, penyebab kematian Doni sudah ada petunjuknya.
Kita nemu catatan komunikasi antara Arum dan nomor luar negeri di HP dia. Nomor ini adalah milik rekanan perusahaan yang ngelakuin kerjasama buat pesanan terakhir cabang sebelum Doni kecelakaan. Lanjutkan. Nyonya, apa mungkin masalah ini juga ada hubungannya sama Novi? Lewat rekaman CCTV di gang, kita lacak satu orang berbaju hitam. Sekarang identitas dan alamatnya sudah kita dapatkan, kita juga udah langsung kirim orang buat ngejar. Cepat urus, semakin cepat semakin bagus. Harus ketemu siapa pelaku yang bunuh Doni. Yap. Nyonya, tolong lihat ini, Tuan Muda. Maaf ya Agus, lihat deh. Ini masalah keluarga kita, maaf kalau jadi nggak enak dilihat. Agus, beberapa hari ini lo udah repot banget. Ini memang tanggung jawab gue. Pelaku yang membunuh Doni Prameswari belum ketemu juga ya? Mereka kerja gimana sih? Bu Widya Wahyuni waktunya suntik ya. Hari ini diganti jadwal jaga malam. Mana Melati Hidayah? Dia dadakan ambil cuti. Ini obat baru buat jaga kehamilan. Bisa cek suhu dulu nggak? Gue agak kedinginan. Abis disuntik nggak bakal dingin lagi kok. Arum Permatasari? Sebelum nyamar jadi suster, harusnya lo cek dulu. Mana ada suster pakai sepatu hak tinggi. Dasar cewek nggak tahu diri. Ternyata lu cuma pura-pura bodoh ya. Tapi sayang, tebakan lu kali ini salah. Gue udah pasang bom di bawah tempat tidur lo. Arum Permatasari. Arum Permatasari mau bunuh diri bareng sama gue nih? Benar, kalau Novi Permatasari nggak dapet untung, lo juga nggak bakal dapet apa-apa. Keuntungan yang keluarga Novi Permatasari nggak bisa dapetin, lo juga jangan harap bisa dapet. Siapa yang nyuruh lo ke sini? Sekarang masih perlu nanya kayak gitu? Setidaknya biarin gue mati dengan tahu semuanya ya. Waktu itu abis pesta, Pak Heri Permatasari langsung diculik, kan? Di kertas ini digambar 3 orang kecil, tulisan papa di atasnya. Bayar utang baru bisa pulang. Ini adik lo Novi Permatasari yang gambar, kan? Widya Wahyuni, gue nggak ada dendam sama lo. Gue juga nggak mau nyakitin lo. Tapi maafin gue bener-bener nggak punya pilihan lain. Anggap aja gue udah nyakitin lo ya. Sebenarnya apa yang terjadi? Coba lo cerita ke gue. Siapa tahu gue bisa bantu. Papa gue di luar sana punya utang judi 80 juta. Orang-orang itu maksa gue. Kalau gue nggak nurutin permintaan mereka, nyawa papa gue terancam. Keluarga kami bisa habis. Jadi mereka yang nyuruh lo buat nyakitin gue? Target mereka itu bukan cuma lo, tapi seluruh keluarga Rudy Prameswari. Pagi ini adik gue juga diculik. Kalau gue nggak nurutin semua yang mereka bilang, adik gue bisa. Siapa mereka? Widya Wahyuni. Gue bener-bener nggak mau nyakitin lo, tapi gue nggak bisa abaikan nasib keluarga gue. Tenang aja Novi Permatasari. Keluarga Rudy Prameswari bisa bantu lo buat beresin semua utang papa lo dan menghadapi krisis ini. Tapi lo harus bilang dulu, siapa sebenarnya yang nyuruh lo lakuin semua ini? Mereka ngasih gue rencana detail. Suruh gue pakai bom ini buat ngalahin keamanan rumah Rudy Prameswari. Jadi mereka bisa ngejar Rudy Prameswari. Cepet saya selamatin Rudy Prameswari. Mama, urusan kantor udah beres. Rudy, yang penting lo nggak kenapa-kenapa. Widya, kok lo kesini? Gue sempet mikir lo bakal mati. Arum, kebetulan banget lo datang. Gue tanya sama lo. Kematian Doni, ada hubungannya sama lo nggak? Jawab dong. Kematian Doni ada kaitannya sama lo nggak? Gue nggak tahu. Gue sama Doni nggak pernah ada masalah. Ngapain gue ngerugiin dia?
kami nemuin lo ada komunikasi pakai nomor luar negeri. Nomor itu pas banget sebelum Doni kenapa-kenapa jadi partner kerjaan terakhir di cabang perusahaan. Masih mau ngeles juga. Itu nggak mungkin banget. Itu telepon yang masuk ke gue buat nagih utang. Gimana bisa? Bu, Semua udah gue lakuin sesuai arahan lo. Sekarang gue boleh ambil uang Shen Group buat nolongin bokap gue kan? sabar dulu dong. Lo bilang, gimana kalau tiba-tiba lo nghianatin gue di tengah jalan? Tenang aja, asal keluarga gue selamat semua, gue rela lakuin apa aja. Bagus. Kalau enggak, gue nggak bisa jamin keselamatan Harry. Bu, dari data di flash disk dan info dari Andika, kami udah nemuin si pelaku berbaju hitam waktu itu. Bawa ke sini. Jadi lo yang bunuh Doni gue? Enggak, bukan gua. Semua gara-gara dia nyuruh gua kayak gitu. Arum Permatasari lo bilang sama gue. Sebenarnya soal Doni Prameswari itu lo yang lakuin kan? Udah berkali-kali ngerugiin keluarga gue. Hari ini gue selesain lo di sini juga. Andika Lestari. Mbak Arum, gue dengar katanya lo tuh karena cinta jadi benci. Pengen nikah sama Doni Prameswari tapi gagal. Akhirnya malah deket sama Rudy Prameswari. Tapi lo juga nggak perlu sejahat itu kan? Loh? Gue udah bantu lo jadi menantu keluarga Prameswari. Mau bantu gue gimana? Jangan lupa gue juga anak keluarga Prameswari. Anak pembantu juga layak jadi keluarga Prameswari? Lo cuma anak seorang penjudi. Punya hak apa ngomongin gue? Setahu gue grup Novi Permatasari sekarang udah gede utangnya daripada asetnya. Ayo langkah gue selanjutnya apa? Mbak Arum, lo nggak perlu gantikan Agus Prameswari buat tanggung kesalahan dia. Lo nggak perlu bantuin Agus Prameswari buat ngakuin kesalahannya. Ngakuin kesalahan? Arum Permatasari abis pesta ulang tahun itu gue denger semua percakapan lo sama Agus Prameswari. Widya Wahyuni tolong selamatin gue. Itu Agus Prameswari. Semua ini Agus Prameswari yang nyuruh gue ngelakuin. Dia bilang, kalau gue nggak nurutin dia bakal bunuh orang terus bungkam mulut gue. Bawa mereka semua pergi dari sini. Jangan. Widya Wahyuni, tolong selamatin gue. Widya Wahyuni, tolong bantu gue. Maaf ya. Usaha lo buat ngebunuh orang gagal total. Fitnah yang lo lempar juga nggak ada buktinya. Kalau gue nggak salah inget, di depan rumah keluarga Prameswari kayaknya ada CCTV. Andika Lestari, tolong lo cek ya. Baik. Bu Rudy Prameswari. Harusnya sekarang dipanggil Bu Rudy Prameswari. Lo ngomong apa sih? Kok gue rada nggak ngerti ya? Nggak ngerti. Orang yang bunuh suami gue inget banget kok. Gue inget lo selalu pakai bros ini kan, bener nggak? Lo. Terus waktu itu, preman yang narik gue ke gudang. Terus orang berbaju hitam yang bunuh suami gue di badan lo, semuanya punya lambang yang persis sama. Kalau bukan lo, siapa lagi? Bu, rekaman CCTV di gudang udah ketemu. Sebenarnya mau ngapain sih? Bantuin lo jadi menantu keluarga Prameswari. Mau bantuin gue gimana? Jane lu, Bob. Gue juga anak keluarga Prameswari. Maksud lo, apa lo juga anak keluarga Prameswari? Apa maksudnya lo juga anak keluarga Prameswari? Apa maksudnya gue juga anak keluarga Prameswari? Siti Hidayat. Gue sama sekali bukan anak para asisten rumah tangga kalian. Tapi gue anak tidak sahnya Pak Prameswari. Cuma dari kecil gue dititipin di keluarga lo. Diperlakukan kayak anjing aja. Gue sama kedua anak lo, nggak ada bedanya sama sekali.
Kenapa mereka bisa seenaknya hidup di atas, nikmatin segalanya, sedangkan gue harus kayak anjing jalanan, dibuang sama orang? Agus, keluarga Prameswari, apa pernah ada yang salah sama lo? Ibu kandung lo, Maya Wibowo, meninggal pas lahiran. Gue perlakuin lo kayak anak sendiri, dikasih makan, dikasih minum, bahkan dibiayain kuliah. Setelah lulus kuliah, gue urusin lo masuk kerja di Prameswari Group. Dimana pernah ada lo diperlakukan gak adil. Tapi sekarang lo justru mau ngebunuh Doni. Nggak pernah ada yang nggak adil buat gue. Pas kecil gue ditindas sama orang, kalian di mana? Pas gue sekolah nggak mampu bayar uang asrama, kalian di mana? Kalau bukan karena saudara gue bantuin, gue sudah nggak ada sih sedih ini. Udah cukup. Itu bukan alasan lo buat ngebunuh orang. Ngebunuh orang perlu alasan ya? Oke. Kalau gitu, gue kasih kalian satu alasan buat ngebunuh. Gue kerja keras, nggak pernah ngeluh sampai sekarang. Dapat imbalan yang sepadan nggak dapat. Sedangkan dia, dua anaknya, semua hal kalah sama gue. Kenapa mereka bisa hidup enak? Dia memang pantas mati. Gue bukan cuma mau ngebunuh dia. Kalian juga. Bakalan gue bunuh semua. Pergi. Mengagen rebang mendea. Resto. Lepasin gue. Po pergi. Semuanya harus mati. Rudy, Widya. Lo nggak apa-apa? Widya, lo udah sembuh. Jadi mulai sekarang, Widya bukan punya gue lagi. Kenapa nih? Itu, hari ini ada kelas edukasi kehamilan. Mama nyuruh gue nemenin lu ikut. Hah? Nggak apa-apa kok. Gue lagi cedera, kebetulan harus ganti perban juga. Sekalian aja, nggak repot kok. Makasih ya. Sekarang kita belajar cara mengelus perut buat edukasi janin. Calon papa taruh tangan di perut ya. Edukasi janin lewat sentuhan paling bagus dilakukan tiap malam. Geraknya dari atas ke bawah, terus kiri ke kanan, usap pelan-pelan. Oke calon papa, sekarang giliran lo ya. Calon papa boleh sambil ngelus, sambil ngobrol sama anaknya. Biar makin erat hubungan orang tua sama anak, misalnya bisa ajak anak olahraga bareng. Gue adalah papa kamu, yuk kita olahraga bareng ya. Bagus banget. Rudy, lo bakal jadi papa yang hebat. Lo harus punya anak sendiri. Anaknya Doni. Udah pasti anak gue juga. Lo pasti jadi om yang baik buat mereka. Hari ini berjalan lancar nggak? Apa kata dokternya? Lancar kok, kandungan semua normal. Luka lo gimana? Juga lancar kok. Nggak kena tulang. Widya kelihatannya, kenapa sepertinya nggak terlalu senang ya? Nggak kok, Bu. Gue cuma agak capek aja. Gue ke kamar dulu buat tidur ya. Oke, Widya, selamat semalam. Calon yang ibu bilang kemarin itu katanya bagus. Kapan bisa ketemu? Wah, syukurlah. Dari kemarin lo bilang so nggak mau ketemu. Ibu pikir lo nggak tertarik. Ketemu. Langsung aja ketemu. Jadi Widya bukan milik gue lagi. Gue itu ayah lo. Malam-malam gini lo cari gue ada apa? Gue balik ke ruang kerja dulu, ada yang harus gue beresin.
Kencan perjodohan lancar ya. Makasih. Kalian udah dengar belum? Hari ini Rudi Prameswari ajak Widya Wahyuni ikut kelas kehamilan. Orang kaya benar-benar punya cara sendiri buat senang-senang ya. Menurut kalian, anak yang mau lahir dari Nikio Widya Wahyuni itu sebenarnya anak kakaknya atau adiknya? Siapa yang kasih izin kalian ngomongin urusan keluarga majikan di belakang? Kalau ketahuan lagi, kalian langsung dipecat. Siap? Halo Tante. Kamu Yulia Saputra ya? Kamu sama Rudi Prameswari ngobrol aja di sini. Saya ibu tua aja, jadi nggak akan ganggu kalian, ya? Halo, dengar-dengar kamu juga lulusan Universitas Ibu Kota ya? Kalau begitu kamu malah jadi senior gue dong. Iya, Tapi belakangan ini soal kamu sama adik iparmu, gosipnya juga sudah sampai ke gue. maksudnya gimana? Gue percaya kok sama lo. Orang seperti lo, baik-baik kayak gitu, nggak mungkin deh punya hubungan aneh-aneh sama cewek licik kayak gitu. Mbak Yulia, kelihatannya kamu suka banget ya dengerin gosip orang. Kamu sama Widya Wahyuni ketemu aja belum? Apalagi kenal beneran. Tapi kamu langsung ngejudge gitu. Kamu nggak ngerasa. Itu sempit banget cara pikirnya. Coba deh buka sekali aja. Terus kasih tahu gue jawabannya. Lu kesini mau ngapain? Ini siapa ya? Ini adik ipar gue. Widya Wahyuni. Halo, gue Yulia Saputra. Udah lama dengar nama lo, senang akhirnya ketemu. Kalau nggak ada urusan lagi. Sebentar lagi gue mau nonton film sama Mbak Yulia. Iya. Semoga kencannya menyenangkan. Maaf ya Pak Rudi, tadi omongan gue soal kalian berdua kayaknya gue kelewat lancang. Nanti kita mau nonton film apa ya? Terserah. Widya, lo tahu nggak? Selama bertahun-tahun ini, takdir malah bawa lo balik lagi ke dekat gue. Cuman, jauh dari lo itu artinya jauh dari rasa sakit. Dekat sama lo berarti gue dekat sama bahagia. Widya Wahyuni pengen makan itu. Kue itu boleh buat cewek. Tapi cowok nggak boleh ya. Widya Wahyuni, sadar dulu dong. Jangan sampai dikendalikan hormon kehamilan. Itu tuh bukan cinta. Kalaupun itu cinta, tetap nggak ada gunanya. Dari awal juga emang nggak mungkin. Kok lo datang ke sini? Mau nonton film apa? Kenapa lo balik lagi? Yulia Saputra kemana? Gue udah jelasin ke dia. Jelasin apaan? Lo sengaja nyari gue ke kedai kopi ya? Nggak cuma lewat. Lewat aja? Ya udah deh. Jangan pergi dong. Terus mau nonton film apa? Lo sama Yulia Saputra nonton apa? Gue ikut aja lah. Jadi, kalau film yang Yulia Saputra mau nonton, nggak cocok buat anak-anak, gimana? Skip aja lah. Gue cuma bisa nonton film kartun sama anak gue. Nggak bisa dong. Gue juga umur 3 tahun kok, gue juga suka film kartun. Ayo Widya, makan yang banyak ya. Kebetulan banget.
Kemarin dokter bilang, Widya beberapa waktu ke depan, ya harus lebih banyak makan sayur. Rudi, gimana nih kabar lo sama Yulia Saputra belakangan ini? Baik-baik aja kok. Kenapa emangnya? Gitu ya. Tapi si Yulia Saputra udah curhat ke gue soal lo. Hah? Mungkin belakangan agak sibuk. Jadi nggak sempat perhatiin dia ya? Lo juga udah nggak kecil lagi, cepat atau lambat pasti bakal nikah. Kalau ngerasa cocok, buruan aja tentuin, jangan lama-lama. Widya, belakangan ini lo sama Rudi kayaknya makin deket ya. Gue lihat kalian berdua akrab banget. Bukannya ibu sendiri yang bilang suruh gue lebih care ke Widya? Maksud ibu itu sebagai kakak lebih perhatian sama adik ipar. Tapi kalian tetap harus jaga batas ya. Gue Kenapa? udah kenyang. Lo yakin pacaran diam-diam begini bisa bertahan berapa lama sih? Tenang aja. Nanti kalau gue nemu waktu yang pas, gue bakal ngomong sama mama kok. Jelasin semuanya. Aduh, rasanya aneh banget kayak anak SMA lagi pacaran diam-diam. Jadi, Widya Wahyuni si cewek bandel. Gimana kalau kita main games? Pura-pura ketahuan sama orang tua. Lihat kita bakal jawab apa. Oke, gue duluan ya. Kalian berdua ngapain kapan mulai pacaran? Om Tante, kami baru jadian belum lama ini kok. Takut kalian nggak setuju, makanya belum bilang. Kenapa takut kami nggak setuju? Menurut kalian cocok nggak? Menurut kami cocok banget. Kami saling suka dan sama-sama berusaha buat satu sama lain. Kami juga bakal hormatin pendapat kalian. Jadi, harapannya kalian bisa kasih kami kesempatan. Supaya bisa terus sama lo, gue bakal lakuin apapun. Rudi Prameswari, hari ini gue sibuk seharian. Capek nggak? Ada kamu di samping gue, secapek apapun rasanya jadi ringan. Kamu di rumah istirahat aja, fokus jaga kehamilan. Nggak perlu repot-repot jemput gue kok. Kalian lagi ngapain? Ma, kamu ibu kok datang ke sini? Nggak nyangka gosip di luar ternyata beneran. Rudi Prameswari, sudah berkali-kali gue wanti-wanti soal batasan. Kamu benar-benar bikin keluarga kita malu. Ma, Widya Wahyuni itu pacar gue. Kita udah lama jadian, cuma nggak pernah cerita ke ibu. Itu salah kami. Kamu berani ngomong, gue aja nggak sanggup denger. Nggak bisa, ibu nggak akan setuju. Kayak gini gimana nggak nyakitin arwah adik kamu. Maaf, semua salah gue. Mah, kita benar-benar saling cinta. Cinta? Di keluarga kayak kita, cinta bisa bikin kenyang. Dengar baik-baik, selama ibu masih ada di keluarga kita, nggak boleh ada yang malu-maluin kayak gini. Perut gue. Widya, kamu nggak apa-apa. Andika Lestari, cepat antar ke rumah sakit. Gimana dong ini? Tadi gua ngomongnya keterlaluan. Semuanya salah gue. Pasien hamilnya mau lahiran prematur. Baik ibu maupun bayinya keadaannya berbahaya. Butuh operasi sekarang juga. Siapa yang mau tanda tangan? Gue aja. Gimana keadaannya? Untung aja dibawa ke sini tepat waktu. Ibu dan anaknya selamat. Syukurlah. Sekarang Doni di alam sana, juga bisa tenang. Cuman, Bu Siti tadi hampir melahirkan susah. Nyawanya sempat terancam. Harus istirahat dan benar-benar jaga kesehatan selama 1,5 bulan.
Rawat dia di kamar VIP. Jaga dia baik-baik ya. Anak ini lucu banget. Waktu Doni baru lahir, mukanya juga kayak gini. Sekarang setidaknya ada yang bisa jadi pelipur Doni. Iya bener. Beneran mirip banget sama adiknya. Lo udah sadar? Akhir-akhir ini berat buat lo ya. Makasih. Rudy, kata mama itu benar. Lo memang pewaris keluarga. Segala hal tentang lo harus lebih utamain kepentingan keluarga. Widya. Gue suka lo. Dari awal sampai sekarang, gue selalu suka sama lo. Mau. Udahlah. Lo nggak usah ngerasa tertekan. Mau bagaimanapun pilihan lo, gue tetap hormatin. Gue keluar sebentar. Ma. Rudy, gue ulangin sekali lagi. Bagaimanapun, Widya itu udah jadi adik ipar lo. Ada hal-hal yang emang nggak boleh dilakukan. Mulai sekarang gue akan gantiin adik gue. Jaga Widya, Wahyuni dan anaknya. Kok lo bisa ngomong kayak gitu sih? Nanti orang luar gimana pandang keluarga Prameswari? Asal dia mau. Pendapat orang lain gue nggak peduli. Lo denger nggak? Sore tadi Rudy sama Bu Siti ribut besar. Katanya Rudy mau nikahin janda adik sendiri. Bu Siti sampai marah-marah banget. Baru tahu ya lo, gosipnya udah rame di mana-mana beberapa hari ini. Gue udah kepoin berita gosipnya dari kemarin. Katanya saham Prameswari Group sampai turun segala... Beneran nggak sih? Bener-bener cewek bisa bawa sial. Gue nggak bisa begini terus. Gue harus menjauh dari dia. Widya Wahyuni paling takut sama suara petir. Gue harus patung gekesen. Widya. Nggak apa-apa kok. Selama ada gue di sini. Lo cepetan keluar. Jangan sampai mama lihat lo di sini. Sekarang gue bahkan mau perhatian sama lo aja udah nggak boleh. Gue nggak mau gara-gara gue malah bikin hubungan lo sama mama jadi kacau. Keputusan buat jagain lo sama anak lo itu pilihan gue sendiri. Jadi lo jangan merasa terbeban. Kalau lo memang mau pergi dari keluarga Prameswari, kapanpun bisa kok. Cuma, apapun keputusan yang lo ambil, gue janji bakal jamin kehidupan lo dan anak lo ke depannya. Karena gue nggak bisa milih pergi dari keluarga Prameswari adalah pilihan terbaik gue. Bu, Rudy Prameswari, selamat tinggal. Nyonya muda, waktunya makan ya. Bu Siti Nyonya muda tiba-tiba nggak ada. Dia cuma ninggalin secarik surat. Rudy, Ibu, pas kalian baca surat ini, gue itu udah pergi. Kedepannya, jangan sampai karena gue kalian saling jauhan. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi. Widya Wahyuni. Pada akhirnya, lo tetap milih buat pergi ya?
Lu masih bengong aja ngapain? Apa lu beneran mau lihat mereka ibu dan anak terus ngelantur di luar? Andika Lestari, cepet tutup semua akses jalan di kota. Cari Widya Wahyuni sekarang juga buat gue. Rudy Prameswari, baru aja ada info masuk di Jalan Changping ada seorang wanita bawa bayi kena kecelakaan mobil. Kayaknya itu istri mudanya. Lu bilang apa? Gue langsung ke sana sekarang. Pak, ke bandara ya. Gue harus buru-buru naik pesawat. Oke. Kok bisa gini? Widya Wahyuni. Masa bisa kejadian kayak gini sih? Katanya kena tabrak, kasihan banget. Jadi ibu tunggal memang berat banget ya? Mas, itu bukan istri muda kami. Lanjut cari lagi. Siap. Rudy Prameswari. Sampai sini aja ya. Mas, kita sudah cari ke seluruh kota, tetap nggak ada jejak Bu Widya. Kalau di kota Yunhai nggak ketemu, cari aja di seluruh Indonesia. Kalau di seluruh Indonesia juga nggak ada, cari ke seluruh dunia. Semua ini salah gue, Mama sudah sadar sekarang yuk. Kalau Doni tahu dari surga, pasti juga pengen lihat Widya bahagia. Mama nggak akan halangin lo buat bareng Widya. Dia bahkan belum selesai masa nifas. Jadi ibu tunggal luar biasa banyak susah payah yang dia lewatin sendirian di luar sana. Tolong lo jemput Widya pulang lagi, boleh ya? Ma, kayaknya beneran Widya udah gue ilangin. Mas Rudy, masih belum ada kabar sama sekali. Soal Bu Widya, Oke. Widya, lu baik-baik aja kan? Andika, bantuin gue atur janji sama manajer utama perusahaan ini. Makasih Pak Rudy buat ketertarikan lo sama proyek kita. Kita udah lama banget nggak ketemu. Terima kasih Pak Rudy atas ketertarikan Anda sama proyek kami. Sudah lama banget kita nggak ketemu. Widya, Halo Pak Rudy. Ini adalah dokumen proyek dari perusahaan kami. Semoga bisa dapat investasi dari Anda. lo baik-baik aja kan? Lumayan capek sih. Tapi lumayan juga puas. Kalau punya tujuan sendiri, secapek apapun tetap worth it. Kalau lo sendiri gimana selama 5 tahun ini? Di career lo pasti makin sukses ya. Tentu aja. Kalau enggak, kita nggak mungkin ketemu di sini juga. Widya, silakan lanjut presentasiin proyeknya ya. Proyek kami punya inovasi yang khas dan prospek pasar yang luas. Lewat teknologi kami dan model operasionalnya, kami yakin bisa cepat tembus pasar dan menghasilkan keuntungan. Gue lihat data user kalian targetnya orang tua baru ya. Ini hasil survei user atau juga dari pengalaman pribadi? Untuk masalah-masalah di lapangan. Lu bisa nge-breakdown nggak? Ngurus anak memang bikin bahagia banget. Apalagi sih kalau jadi ibu tunggal. Jadi, alasan perusahaan lo pilih grup kami, itu udah lewat riset pasar yang mendalam plus analisis data juga. Atau, karena faktor perasaan aja? Sebenarnya gue sadar, 5 tahun berlalu, gue tetap suka sama lo. Mama kok lama banget sih? Katanya cuma 5 menit. Ternyata papa tuh. Papa, Yesi kangen banget sama papa.
Anaknya Doni sudah sebesar ini ya. Adik kecil. Namamu siapa ya? Nama aku Yesi. Loh, kok papa sampai nama aku aja nggak tahu sih? Papa kemarin kan papa lagi berantem sama monster. Jadi semua ingatan papa hilang. Mama juga ikut hilang deh. Yesi, coba kasih tahu papa. 5 tahun ini kamu sama mama gimana aja sih? Baik banget, karena mama itu mama yang paling hebat. Papa tentu aja tahu, mama itu memang mama paling hebat. Karena punya mama yang paling hebat. Makanya ada Yesi yang paling hebat juga. Papa ajak Yesi nonton film, gimana? Boleh, Yesi mau nonton film kartun. Papa umur 3 tahun, papa juga mau nonton film kartun. Yesi mau main mesin capit boneka. Kamu suka yang mana? Biar papa yang ambil. Aku suka yang ini. Suka yang ini. Beberapa tahun belakangan ini, hidup sendiri pasti berat banget ya. Ma, beliau udah setuju sama hubungan kita. Mah, belakangan ini kesehatan ibu gimana? Semuanya baik-baik aja. Selama beberapa tahun ini, kita terus nyari lu kemana-mana. Tapi sama sekali gak ada kabar tentang lu. Rudy, maaf gue pergi tanpa pamit waktu itu. Gak ada apa-apa kok. Semua udah lewat. Ayo, Yesi. Papa bantu lo nangkep. Papa keren banget sih, langsung bisa nangkep Yesi. Boneka yang paling Yesi pengen. Mau ketemu nenek-nenek nggak? Mau. Yesi nggak tahu gimana ngomongnya. Halo, Ma. Widya udah balik. Widya Wahyuni, akhirnya lo pulang juga. Cepat masuk sini. Yesi Pratama udah gede banget sekarang. Siti Hidayat. Aduh, sampai bingung gue mau siapin apa buat anak. Ini taman bermain pribadi yang Bu Ibu pesan. Khusus buat anak. Ini boneka Barbie edisi terbatas dunia. Bu Ibu beliin khusus buat Yesi Pratama. Ini gaun anak yang Bu Ibu minta desainer Prancis khusus buat Yesi Pratama. Yesi Pratama suka nggak? Suka kok. Widya Wahyuni, lo pergi itu udah 5 tahun lo. Mama kangen banget sama lo. Tahu nggak? Sejak lo pergi, Rudy Prameswari tiap hari kelihatan lesu banget. Mama tahu. Ini salah Mama. Dulu harusnya Mama nggak usah nentang kalian bareng. Mama salah. Lo mau maafin Mama nggak? Mama, udahlah nggak usah bahas yang dulu lagi. Iya, ayo cicipin dulu. Masih rasa yang dulu lo suka nggak? Masih sama kok rasanya, enak banget. Makasih ya Mama. Mama udah ngerti sekarang. Orang udah pergi, yang penting sekarang itu bahagia. Kalau Doni Prameswari lihat dari surga, pasti dia juga pengen lo bahagia. Mama, makasih udah ngerestuin gue sama Rudy Prameswari. Ngomong apa sih? Kita ini memang keluarga. Widya ya, sejak lo pergi, gue gak pernah biarin siapapun ngubah kamar lo. Serius, gue sampai mimpi lo bisa balik ke sini. Yesi suka banget tempat ini. Yesi pengen tinggal di sini terus. Yesi, ini rumah lo sekarang. Jangan pergi lagi ya. Oke. Rudy, selama bertahun-tahun gue cari, gak ada kabar sama sekali. Gimana lo bisa nemuin Widya? Mungkin emang orang yang tepat. Pasti bakal muncul di hidup lo pada waktunya. Yesi, di taman belakang rumah nenek ada perosotan gede banget. Mau lihat nggak? Mau. Yuk, nenek temenin ke sana. Aduh. Bu, ini apa? Mungkin ibu pikir Yesi sendirian itu kesepian banget.
Makanya pengen ada adik buat nemenin. Kalau semua sudah siap, kita bisa foto keluarga rame-rame nih. 3, 2, 1. Senyum. Bener-bener keluarga Betke ya. Bukan berempat aja kok. Iya. Gue bakal jadi papa nih. Yesi Pratama bakal jadi kakak nih. Yesi Pratama bakal jadi kakak.